kita sudah lintas generasi, jadi memang kita sudah ada sebelum zaman penjajahan Jepang. Nah, untuk Argosari itu memang terkenal ke burung anggungan. Jadi burung anggungan itu ada burung perkutut, kemudian terkuku, kemudian puter. Jadi 3 burung itu memang spesialis untuk di Argosari sangkarnya. Untuk Argosari ada 4 pedukuhan yang memang bikin sangkar burung, yaitu Jaten, kemudian Wotokan, Taban, Gunung Mojo. Dan keempat dusun itu bersinergi. Jadi mana dusun yang di situ kekurangan untuk sangkar burung biasanya mengambil dari dusun yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Roh Pitutur. Saya selaku koordinator paguyuban sangkar burung Sangkar Jaya di Jaten, Argosari Sedayu Bantul. Saya sekaligus dukuh di Dukuhan Jaten, Argosari Sedayu Bantul. Untuk perkembangan sangkar burung di Jaten maupun di Argosari pada umumnya, kita sudah lintas generasi. Jadi memang kita sudah ada sebelum zaman penjajahan Jepang. Kita sudah terkenal sebagai sentra sangkar burung perkutut. Jadi zaman simbah-simbah dulu kita sudah terkenal. Kemudian generasi ke generasi sampai sekarang yang mudah-mudahan masih menggeluti tentang sangkar burung anggungan, baik untuk perkutut, terkuku maupun yang lain. Untuk model, kalau dulu kita masih memakai model yang klasik. Ada namanya blenduk, kemudian metaraman, belabakan, kemudian jeblosan, drengking. Sementara kita sudah mengalami inovasi. Kalau sekarang kita memakai banyak yang rajut, memakai agel, maupun juga tambahan-tambahan ukiran, sehingga menjadi lebih menarik untuk penggemar-penggemar sangkar sekarang. Untuk perbedaan dari sangkar burung zaman dahulu, kalau zaman dulu semuanya memakai tradisional. Baik itu jeruji, kita membelah sendiri, kemudian menghaluskan sendiri, kemudian bahan-bahannya juga bahan-bahan yang ada di sekitar, seperti bambu, rotan maupun kayu. Sementara kalau sekarang kita udah variasi, kita memakai bahan-bahan yang modern, seperti bisa memakai akar sintetis, kemudian ukir-ukiran kita mengambil dari Jepara, maupun Pelara dan juga di Madura. Sementara untuk bahan-bahan yang lain sudah semi modern juga. Untuk proses awal kita membeli rotan, kemudian kita gulung supaya nanti lebih mudah kita dalam menyambung rotan. Setelah kita gulung memakai roll maupun juga manual memakai tangan, kemudian kita jemur supaya nanti lebih kering. Kemudian rotan itu kita bentuk sesuai dengan lingkaran yang kita inginkan. Setelah itu kita bur, memakai bur itu. Nanti setelah itu kita rangkai, baik itu jeruji, kemudian aksesoris yang lain, sehingga menjadi sebuah sangkar perkutut. Setelah itu baru kita finishing, bisa memakai movilek, bisa memakai cat, maupun juga kita mau menjual mentah pun bisa. Untuk bahan baku, kita sesuai dengan produk, mau produk yang kelas menengah, bawah maupun atas. Kalau untuk yang kelas grosir, kita bahan bakunya rotannya pakai rotan yang biasa, jadi rotan yang seadanya. Tetapi ketika itu kita menginginkan yang kelas baik ataupun kelas eksklusif, maka kita memakai rotan ulu namanya, rotan yang kelas terbaik, maupun juga kita memakai wengku, memakainya pakai bambu yang memang sudah kering dan juga sudah tua. Jadi memang sesuai dengan pasaran. Kalau pasaran grosir yo bahannya yang biasa, tapi ketika pasaran eksklusif kita pakai bahan-bahan yang terbaik seperti itu.
Kalau bahan baku nggih, untuk rotan di Jawa tidak ada rotan. Kita mau mengambilnya biasanya di Solo, tetapi di sekitar Argosari sudah ada pengepulnya. Kemudian jeruji ada yang membuat sendiri, ada juga yang mengambil sudah jadi, kita sudah ada pengepulnya. Kemudian kalau untuk kayu dan lain-lain kita ambil sekitar. Jadi memanfaatkan barang-barang sekitar yang memang ada. Inovasi yang kita laksanakan, kalau dulu kita cuma membuat sangkar klasik, yang jelas semua serba tradisional. Sementara sekarang kita sudah berinovasi, kita membuat sangkar dengan menambahkan ukiran supaya menjadi lebih menarik. Kemudian juga kita membuat aksesoris yang dulu tidak ada. Kita juga menambahkan untuk agel, tambahan bahan-bahan yang memang itu zaman Simbah-Simbah belum ada. Untuk inovasi kita sesuai dengan permintaan pasar. Zaman dulu sangkar burung hanya dicintai oleh orang-orang sepuh, orang-orang yang memang itu berasal dari kalangan ningrat atau kalangan keraton. Sementara kalau sekarang kan udah anak-anak muda itu senang sangkar, yang mereka pengen sangkar, baik itu sangkar yang minion, yang kecil maupun sangkar yang memang udah full aksesoris. Jadi kita harus sesuai dengan target pasar sekarang, bahwa banyak pemuda yang senang burung perkutut, kita layani dengan kita melakukan kreasi atau inovasi di bidang sangkar burung perkutut itu. Nah, untuk Argosari itu memang terkenal ke burung anggungan. Jadi burung anggungan itu ada burung perkutut, kemudian terkuku, kemudian puter. Jadi 3 burung itu memang spesialis untuk di Argosari sangkarnya. Tetapi kita juga lebih ke sangkar burung yang lain. Ada juga tadi mungkin sangkar bekisar, kemudian sangkar burung-burung kecil seperti beci dan lain-lain, kita juga siap melayani. Untuk pemasaran produk, kalau paguyuban kita lebih memfasilitasi bagaimana kita bisa nanti meningkatkan kapasitas anggota. Jadi kita kerjasama baik itu dengan dinas, baik itu dengan perusahaan maupun juga yang melakukan CSR, ada juga dengan universitas. Kemarin kita pernah kerjasama dengan ISI. Kita untuk pemasaran biasanya mereka ada pengepulnya maupun juga online. Jadi 2 sistem itu. Strategi kita lebih ke online. Kita lebih lebih ke Instagram, kemudian ke Facebook, kemudian ke TikTok. Itu nanti lebih menyebar kemana-mana, dan juga kita ikut di grup-grup paguyuban pecinta burung perkutut. Jadi insya Allah satu Jogja, bukan di Jogja, satu Jawa itu sudah mengenal kalau sentra sangkar burung itu di Argosari Sedayu. Kalau pemasaran untuk sangkar kita di Jawa dan Bali. Bali itu kebanyakan juga dipakai untuk kegiatan-kegiatan keagamaan. Dan juga nanti untuk aksesoris mungkin hotel dan lain seperti itu. Kalau kita kan kemarin ada pesanan itu tentang lampion tapi berbentuk sangkar burung. Jadi kita ada model sangkar burung cuman kecil, tidak sampai 30 cm tingginya, dan itu untuk lampion kafe di Pantai Indah Kapuk. Kita membuat sekitar 170 sangkar burung. Kita berinovasi, tidak cuma bermain di sangkar, sekarang kita bermain juga di lampion, kemudian di souvenir yang kita dasarkan itu di online maupun juga ke toko-toko besar. Tantangan terbesar yang pertama adalah persaingan. Banyak daerah lain yang sudah meniru sangkar burung di Argosari ini dengan bentuk yang mirip, dengan harga yang lebih rendah, dikarenakan mereka dekat dengan sumber baku.
Kemudian yang kedua adalah bagaimana menumbuhkan anak-anak muda untuk lebih mencintai ke pekerjaan ini. Karena mau tidak mau ketika tidak digeluti oleh anak muda, mungkin lama-lama bisa punah. Itu tantangan kami yang terbesar. Langkah kami adalah kita membuat inovasi-inovasi yang itu membuat sangkar menjadi lebih spesifik ke sedayu dan juga menjadi lebih rumit supaya nanti tidak ditiru oleh pengrajin yang lain. Dan juga kita kerjanya sama juga dengan dinas-dinas terkait melakukan pelatihan-pelatihan bagaimana kita sampai ke proses finishing, sampai ke proses jual produk itu supaya nanti lebih mengenal bahwa oh ini loh sangkar sedayu beda dengan sangkar kabupaten atau daerah lain. Sangkar burung itu tergantung dari cuaca. Jadi biasanya ketika musim hujan itu kita permintaan menurun sehingga di pengepul maupun pengrajin itu menumpuk. Karena satu sisi burung juga ketika musim penghujan itu jarang manggung. Kemudian yang kedua, sangkar itu cepat rusak karena kan dia lembab sehingga banyak jeruji itu berjamur. Kemudian kedua adalah musim lebaran. Orang ketika musim lebaran kan daripada untuk membeli sangkar, mending untuk membeli roti dan lain-lain. Itu tantangan kami kalau dua musim itu biasanya agak rendet sangkar. Kalau untuk corona kemarin malah bagus, karena orang ketika corona dia tinggal di rumah, seneng nang omah gabut, ranti gawean, do tuku manuk. Ketika dia membeli burung, kemudian dia malah bagus untuk pasaran. Jadi alhamdulillah corona kemarin kita tidak terlalu terdampak untuk penjualan sangkar burung itu. Visi dari paguyuban kami adalah yang pertama bagaimana menumbuh kembangkan supaya anak-anak muda itu mau untuk kembali ke sangkar burung. Dan juga kita kerjasama dengan pihak lain supaya menjadi kreasi sangkar burung itu tidak itu aja. Kita bisa kalau dulu kan cuma anggungan. Mau tidak mau kita harus juga ke kafe melayani lampion, melayani aksesoris. Nah itu yang menjadi visi dan juga mungkin pemikiran rekan-rekan kami di pengurusan sangkar burung itu. Sangkar burung ini juga menjadi pekerjaan pokok sebagian dari penduduk di Argosari. Jadi banyak yang menggantungkan di sangkar burung. Tetapi ada juga yang sebagian cuma nyambi. Jadi awan glidik di bangunan maupun di sawah, kemudian sore dan malam dia membuat sangkar burung. Tetapi ini menjadi kehidupan pokok di Argosari, bahwa ini menjadi nilai jual untuk Argosari. Jadi saya menginginkan nanti tidak cuma di penjualan, tapi juga bisa ke pariwisata tentang sangkar burung. Sangkar burung itu tidak mengenal usia, Mas. Saya teringat saya tuh SD sudah diajari bagaimana membuat jeruji, bagaimana membuat tebok-tebok itu dari anyaman bambu untuk bawah lemek belek itu. Saya dari SD sudah diajari. Sampai ke orang sepuh umur 90 tahun, selama dia masih kuat memegang pisau, dia masih membuat sangkar burung. Jadi dia tidak ada batasan umur untuk sangkar burung. Sampai saat ini untuk proyek sangkar burung secara kelurahan untuk Argosari belum ada proyek, tetapi ketika person to person dalam tanda kutip mungkin paguyuban maupun juga person biasanya ada dengan salah satu perusahaan untuk ekspor ada, kemudian ada juga kemarin saya disuruh mengisi satu kafe tidak cuma sangkar burung tok, tetapi sampai ke aksesoris nampaknya itu tapi berbentuk mirip sangkar burung, ke lampion lampu juga. Untuk Argosari ada 4 pedukuhan yang memang bikin sangkar burung, yaitu Jaten, kemudian Botokan,
Taban, Gunung Mojo. Dan keempat dusun itu bersinergi. Jadi mana dusun yang di situ kekurangan untuk sangkar burung biasanya mengambil dari dusun yang lain. Jadi tidak terkotak antara satu dusun dengan dusun yang lain, dan juga untuk model maupun juga variasinya mirip-mirip. Harapan kami ke depan adalah bagaimana nantinya anak-anak muda ini mau untuk terjun ke sangkar burung, dan juga sangkar burung itu sampai ke produk finishing. Karena kebanyakan untuk di Argosari itu untuk sangkar burung rata-rata masih dijual mentah, dan juga untuk pemerintah monggo nanti menelurkan program-program yang nanti bisa untuk CSR kami maupun juga nanti peningkatan kapasitas tentang baik itu digital marketing maupun juga finishing sangkar burung.